Kali ini kita akan membahas point of interest dari affiliate market. Kira-kira apa sih affiliate market itu? Kayak reseller, ya, dropshipper, ya, affiliate, Oke. gitu. Hai Sobat Trader, kembali lagi di channel Pikiran Trader. Nah, masih bersama saya, Sani Diva Maharani. Di video kali ini kita akan membahas POI dari siapa lagi ya? Tetap sih, kita tetap bahas mengenai video dari Bapak Helmi Yahya dan Dewa Eka Prayoga. Nah, namun ada poin of interest lainnya selain yang kemarin. Kemarin ada mengenai personal branding. Nah, kali ini kita akan membahas point of interest dari affiliate market. Jadi beliau di videonya sering mengatakan mengenai affiliate market. Kira-kira apa sih affiliate market itu? Metode mungkin atau apa? Nah, aku juga nggak tahu sih, tapi kita akan bahas satu persatu ya. Karena kan memang Dewa Eka Prayoga merupakan seorang pebisnis yang mana beliau udah lama berkecimpung di bidang bisnis. Dalam videonya sering sekali mengatakan affiliate market, tapi gak banyak orang tahu affiliate market tuh apa. Dan mungkin ada yang tahu, tapi bias dengan yang lainnya. Apa bedanya sama reseller mungkin? Kemudian apa juga bedanya sama MLM? Nah, untuk itu kita bahas di POI kali ini. Oke, definisi dari affiliate market sendiri berdasarkan research dari pikirantrader.com. Di sini ditulis dewaweb.com terkait definisi dari affiliate market. Nah, di sini dituliskan definisi dari affiliate market merupakan sebuah proses di mana kita mempromosikan produk milik orang lain dan mendapat komisi. Lalu bedanya apa ya sama reseller, kemudian MLM contohnya? Nanti akan kita bahas perbedaan itu. Nah, sebelum kita bahas ke sana, di sini juga dijelaskan terkait skema affiliate marketing itu sendiri. Untuk skema yang pertama, jadi ada affiliate market ini meletakkan link afiliasi di web mereka. Mereka itu affiliate marketer. Contohnya selebgram, YouTuber kayak gitu. Nah, untuk langkah yang kedua, pembaca akan mengeklik link tersebut dan melakukan transaksi. Nah, dari link yang ada, pembaca atau pengunjung dari selebgram atau YouTuber follower mereka akan mengeklik link tersebut dan melakukan transaksi dengan link tersebut. Di sini ada transaksi antara pihak pemberi link dengan konsumen yang tadi merupakan follower dari seorang YouTuber dan selebgram. Nah, setelah langkah tersebut ada yang namanya track konversi. Kemudian di sini juga dijelaskan setelah track konversi, yaitu yang dilakukan adalah affiliate marketer mendapatkan komisi. Jadi si selebgram dan YouTuber tadi atau disebut affiliate marketer itu mendapatkan komisi dari penjualan atau transaksi yang sudah dilakukan sebelumnya. Seperti itu. Itu merupakan skema dari afiliasi. Nah, kemudian apa sih sebetulnya keuntungan dari affiliate itu sendiri? Affiliate itu merupakan suatu proses bisnis yang mana keuntungannya yang pertama adalah bisa menjadi passive income. Di sini dituliskan seperti itu. Kemudian yang kedua ada tidak perlu biaya besar untuk memulai karena dia hanya memasarkan link kemudian memasarkan produk kepada followersnya dan dia dapat komisi dari itu. Jadi tidak perlu modal atau biaya terlalu besar. Kemudian yang ketiga ada jam kerja fleksibel. Jelas karena kan kita bisa promosikan lewat rumah, kemudian jam berapapun bisa dan nggak terpatok oleh waktu dan ruang kayak gitu. Kemudian yang keempat ada bisa belajar keterampilan. Ketika mempromosikan maka kita tahu nih apa yang harus kita lakukan ketika punya produk dan memasarkan ke siapa aja, pangsa pasarnya siapa aja. Kita akan lebih tahu, kita akan lebih terampil terkait selling atau penjualan dari suatu produk kayak gitu. Nah, kemudian setelah kita tahu nih keuntungan dari afiliasi itu contohnya gimana sih? Afiliasi itu yang sekarang lagi viral, yaitu paid promote dan endorse. Nah, oleh karena itu banyak banget kan yang kayak misalkan aku nih pertama aku nggak tahu tuh sebetulnya para selebgram ini dapat uang dari mana sih? Aku aja yang post tiap hari Instagram, tapi aku nggak dapat uang. Sedangkan selebgram tuh posting terus, mereka bisa beli rumah, beli mobil dan lain sebagainya. Lalu dapat uangnya dari mana? Nah, tentunya bukan dari Instagram ternyata, tapi dari affiliate market ini. Jadi mereka mengafiliasikan suatu link yang mana link tersebut ada transaksi dan beberapa persen penjualan akan masuk sebagai komisi mereka. Nah, banyak sekali kan
sekarang selebgram dan YouTuber yang sering banget kasih link di description box mereka. Kemudian ada juga yang sering di snap IG mereka menggunakan link atau mempromosikan produk. Nah, itu salah satu contoh affiliate market yang sekarang lagi viral. Setelah kita tahu contoh dari affiliate market, kemudian keuntungan dari affiliate sendiri, kemudian apa sih perbedaan dari affiliate dengan reseller? Di sini dijelaskan untuk affiliate itu tidak harus ada produk. Jadi mereka terhitung memasarkan tanpa harus membeli produk. Nah, sedangkan reseller mereka harus restock dulu, mereka harus punya stok dulu baru bisa mereka menjual kembali. Nah, itu salah satu perbedaan dan otomatis biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar sebagai reseller dibandingkan affiliate, karena kalau affiliate kan kita nggak perlu ada produk, kita nggak perlu keluarin modal untuk stok, dan kalau misalkan untuk reseller kita harus ada stok terlebih dahulu, seperti itu. Nah, itu tadi perbedaannya. Yang selanjutnya yaitu perbedaan dengan MLM. Ya sih, sama aja juga memasarkan produk kan, tapi di sini juga beda dari segi alur nih. Nah, sobat trader, untuk dari segi alur di sini dijelaskan untuk MLM itu dari pabrik, kemudian stok, kemudian upline, downline. Ini ciri khas banget sih sama yang namanya MLM kan. Kemudian baru konsumen. Nah, dari pabrik mereka ada upline, downline. Biasanya di sini ada komisi berjenjang. Jadi yang lama-lama nih, yang udah tinggi-tinggi tuh jabatannya di MLM, dia pasti akan lebih tinggi. Sedangkan yang baru-baru akan lebih rendah dibandingkan jabatan yang lebih tinggi, seperti itu. Nah, untuk affiliate sendiri, perbedaan alurnya adalah pertama web affiliate nih. Kemudian yang kedua konsumen via shipping, dan yang ketiga dipromosikan oleh affiliate marketer. Dan untuk dipromosikan affiliate marketer ini, jadi affiliate marketer dan pemilik web affiliate memiliki kesepakatan sebelumnya berapa persen dari penjualan. Jadi bukan seperti halnya MLM yang memiliki komisi berjenjang. Artinya di affiliate ini mereka sudah memiliki kesepakatan di awal berapa persen seperti itu. Nah, itu tadi bahasan terkait affiliate market. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga kunjungi website kami pikirantrader.com karena di sana banyak banget informasi yang bisa kalian dapatkan. Dan sampai jumpa di POI berikutnya. Terima kasih.